nggak punya itu, bajunya sobek-sobek. Tasawuf itu adalah orang yang tidak butuh dunia. Tasawuf itu adalah orang yang diam di gunung-gunung. Itu kalau memberikan ta'rif atau definisi tidak memakai ilmu mantik. Bab ta'rif itu, bab definisi itu adanya dalam ilmu mantik. Ada syaratnya membuat ta'rif itu, di antaranya wasyartu kullin ayyura mudarida munakisan wa dhahiran la ab'ada dan lain sebagainya. Terjadinya tasawuf-tasawuf seperti itu karena memberi ta'rif atau definisi tasawuf tanpa ilmu. Ini banyak sekali di Indonesia itu membuat definisi itu dengan kebiasaan. Contoh, tarawih diambil dari kata tarwihatun, taqilatun, pahalanya dari roha, rawaha artinya santai. Tarwihah, tarawih artinya sholat santai. Tapi buktinya di Indonesia tarawih itu sholat santai atau sholat cepat? Sholat cepat. Ini kan jadi di luar definisi. Makanya beliau Kamar Sawah selalu mengatakan itulah Maka beliau memberikan statement, biasakan yang benar, jangan anggap benar kebiasaan. Boleh diulangi? Biasa. Mari sekarang, yuk apa menurut para ulama definisi tasawuf? Huwa tasawuf itu adalah Huwa tasawuf itu adalah ilmu. Ilmu itu sebuah pengetahuan. Apa yang disebut dengan ilmu? Alatun qanuniyatun. Boleh diulangi? Alatun itu alat, qanuniyatun itu yang berbentuk kaidah. Atau dalam bahasa komputer disebutnya sebagai program. Program itu adalah sebuah alat yang tapi tidak bisa dibuktikan alatnya, karena konunia berbentuk rumus-rumus. Ilmu satu pengetahuan. Dengan pengetahuan itu yu'rafu bisa dikenali. Ingat, kalau bahasa yu'rafu itu jangan diketahui, tapi kalau diketahui apa bahasa Arabnya? Ilmu. Kalau yu'rafu itu dikenal. Kalau tahu itu ilmu. Kalau ma'rifat itu mengenal. Jadi awwaluddini ma'rifatul ilah. Yang harus pertama dilakukan dalam seorang dalam beragama itu mengenal Allah, bukan hanya tahu. Tapi anehnya di Indonesia itu orang itu tahu Tuhan tapi tidak kenal Tuhannya. Siapa kamu? Ya Allah lah. Bagaimana Allah itu? Oh maaf, saya bukan ustaz. Loh, kamu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Mau kembali kepada siapa? Kepada Allah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Lalu Allahmu siapa? Ya saya bukan ustaz. Loh, jadi yang harus sampai kepada Allah itu siapa? Ustaz. Yang harus masuk surga itu Ustaz. Jadi rakyat boleh masuk surga tidak? Udah mau nggak disebut pernah masuk surga? Saya juga pengen masuk surga loh. Katanya mau masuk surga. Kenal sama yang punyanya juga enggak. Katanya pengen datang ke rumah si Anu. Kenal sama yang punyanya juga tidak. Bagaimana mau masuk rumah? Saya ulangi, yang disebut dengan tasawuf adalah ilmu, sebuah pengetahuan. Alatun qanuniyatun yu'rafu bihi, dengan ilmu tersebut kita bisa mengenal ahwalun nafsi, tingkah laku nafsu kita. Ada tubuh, ada nafsu. Ada jasad, ada qalbu.
Untuk mengetahui tubuh kita, anatomi tubuh kita, ilmunya ilmu biologi itu. Pak nyebut biologi salah, lo bener biologi. Aduh, are you understand? Jadi gitu tuh. No, I understand. Bukan are you understand, tapi are you understand? No, I understand. Sometimes then. Itu ahwalun nafsi, mengetahui tingkah laku nafsu kita. Kadang-kadang kita suka bingung. Badan enak, hidup enak, tapi kenapa kok hati ini gundah gulana? Kadang kita bingung, hati gue tuh pengennya apa sih? Begitu salah, begini salah, mau itu salah, mau itu salah. Ujung-ujungnya ditanya ada apa? Kuch matahin. Bahasa Inggrisnya something wrong in my heart. Bahasa Sundanya tikelai mana? Ahwalun nafsi, tingkah laku hati kita. Jadi kalau mau tahu keadaan dalamnya kita, belajarlah ilmu tasawuf. Ada satu mobil, Pak, bagus, baru mobilnya, New Mercedes-Benz S900. Wah, terlalu jauh. Pajero Sport Dakar. Ini kan masih baru punya saya. SNK-nya ini belum keluar. Diumumkan sini atau ini ditilang. Pajero Sport baru. Tapi yang bawahnya baru belajar. Kira-kira itu mobil kalau jalan terus sama supir itu bakal sengsara atau bakal bahagia? Nabrak atau tidak? Yang salah mobilnya apa sopirnya? Lalu tiba-tiba ada orang ahli bawa mobil, SIM-nya itu sudah 6 kali ganti, sudah pakar bawa mobil, lalu dia bawa mobil yang setirnya saja goblak. Dulu saya waktu pertama belajar mobil sama almarhum Wah, bukan hardtop yang ini hardtop yang ke-12. Hardtop yang pertama kalau gue belok setengah dulu muter, warcak, bengkok iyo, bengkok ini, tapi yang bawa mobilnya profesional, mobilnya jelek, kira-kira selamat atau celaka? Jadi yang menjadi persoalan utama itu mobilnya atau sopirnya? Manusia juga seperti itu. Kadang-kadang dia belajar di tempat yang baik, punya guru yang baik, ilmu yang baik, tetapi hatinya, nafsunya tidak dikendalikan dengan baik, maka dia akan celaka. Karena nafsu ini adalah sopir kita. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya susah, bukan miskin lagi, kismin. Kalau dalam bahasa Sunda, lieu teu ragap teu aya, baju hiji lesot mani, tuklet gunung jauh kasintung kalapa. Saking sengsaranya, rumah aja kayak kandang monyet, jangankan ditendang, bersih 3 orang ambruk. Tapi nafsunya dididik dengan benar, maka dia akan berperilaku dengan benar. Maka harus dicari ilmu yang mengetahui tentang keadaan nafsu kita. Mahmuduha, baiknya nafsu tersebut, wa madmumuha, dan jeleknya nafsu tersebut. Kok harus diketahui? Kok harus diketahui baik dan buruknya? Ini agak susah bahasa Indonesianya. Ini karena kita streaming dan banyak juga teman-teman kita yang dari Jepang, dari Mesir, dari Turki, dari Amerika, dari Australia yang mengikuti streaming ini. Kadang-kadang mereka bingung kalau kita sudah ngomong bahasa Sunda. Sorry bro, saya bahasa Indonesia tadi. Kalau orang nanam padi, nyawa,
Setelah padi ditanam, lama kelamaan akan tumbuh rumput, maka harus diapa? Tuh, udah dibersihkan, diramet. What mean in English language is ramet? I don't know bahasa Indonesia ramet. Ada orang hidupnya disiangi, ada orang dibersihkan rumputnya. Lalu ada satu program bahwa anak-anak yang dari kota itu dibawa ke kampung untuk ikut belajar membersihkan rumputnya, untuk belajar ngaramet. Tapi dia tidak dikasih tahu dulu mana rumput, mana padi. Kira-kira yang dicabut oleh dia, padinya apa rumputnya? Ini berbunga, bagus bunganya, bapak notan. Ini apaan gak ada bunganya, ditariklah padinya. Maka butuh tidak kita pengetahuan mana padi, mana rumput. Perlu atau tidak? Jadi kalau kita mau memperbaiki hati kita, perlukah kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk? Nanti jangan-jangan yang buruk yang dipakai, yang baik justru tidak dipakai. Maka kita harus mengetahui dulu mana yang baik, mana yang. Setelah kita mengetahui mana baik, mana buruk, wa kaifiyatu tathhiriha, dan tata cara membersihkannya. Tata cara membersihkannya tidak mudah. Tidak mudah membersihkan penyakit hati. Caranya bagaimana? Minal mazmumi minha, yang dibersihkan adalah sifat-sifat yang jeleknya dalam hati kita. Ini yang disebut di dalam ilmu tasawuf istilahnya takhalli. Apa namanya? Takhalli itu membersihkan hati dari sifat-sifat jelek. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang membersihkan qalbunya, dan celakalah orang-orang yang membiarkan qalbunya kotor. Saya mau tanya, ada yang pernah sakit kepala? Ada? Suka cari obat atau tidak? Suka. Ada yang pernah sakit perut? Suka cari obat atau tidak? Ada yang pernah sakit pinggang? Pernah cari obat atau tidak? Ada yang pernah malas? Enggak pernah? Ada yang pernah malas? Pernah cari obatnya tidak? Nah, masalah. Sakit kepala langsung cari, sakit perut langsung cari, sakit pinggang langsung cari, sakit sifatnya marah, pernah cari obatnya atau tidak? Kalau terus dibiarkan penyakit ini berkarat atau tidak? Kalau sudah berkarat, mudah atau tidak membersihkannya? Tidak mudah membersihkannya. Makanya belajarlah ilmu tasawuf itu dari kecil. Ada orang mengatakan belajar tasawuf itu nanti sudah umur 40 tahun. Wow, keburu berkarat penyakitnya. Gimana membersihkannya? Bukan begitu mungkin. Bertarikat secara benar kalau sudah umur 40 tahun. Sebelum 40 tahun belajar bertarikat secara benar. Artinya belajar membersihkan kalbu kita. Kalau dari kecil kita tidak belajar membersihkan kalbu, bagaimana akan menjadi baik? Kaifiyatut tathhiriha. Begini Paman Sawwa mencontohkan waktu itu. Di kampung masing-masing ada yang suka pergi ke sawah.
Jadi bisa jawabnya dulu, baru ada orang yang dulu. Kang Haji mantep dulu, waduh salah. Dia yang nyiapin ini kan kita semua. Iya. Kan bapak-bapak tinggal datang duduk makan duduk lagi. Kami itu dari kemarin nyiapin dulu, Pak. Karena ini standar pelayanan dari Pangkal. Kami itu hanya pelayan, bukan pemimpin. Nah, baik. Oh, tanya. Ada yang pernah pergi ke sawah? Ada? Biasanya kalau tukang ke sawah itu ada baju untuk ke sawah atau tidak? Di sini di Nagrog namanya baju untuk ke sawah itu rebih. Rebih itu baju untuk ngantor. Ngantor itu tangan kotor ke sawah. Ke sawah. Lalu mengatakan baju kotor lamun hayang bersih kudu di cuci itu cuci ya saya pada obat itu ada sunat itu. Oh cuci itu ayam kawawa ya ayam kaane ya itu. Tentunya diri sin kapi haluan itu. Baju kotor kalau ingin bersih, baju kotor lamun hayang bersih kudu di sesena make sabun sesel tok colak-colek geus kucing leuwih colak-colek geus colak-colok bahaya eta aduh karek sabun tidak sabun dua. Kudu di sesena make sabun di sesena launan atau kudu tarik nama ke tarik kotor di sesena kudu tarik ngarah gancang ayeuna hate kotor oh itu tapi mau bersih ayeuna orang tanya di masjid kita di rumah masing-masing kalau Jumatan penuh atau tidak? Sholat subuhnya penuh seperti Jumatan atau tidak? Berarti warga masyarakat itu tandanya rajin apa malas? Malas itu penyakit tubuh, penyakit hati. Kalau tidak dibersihkan, makin bersih makin kotor. Hati kotor, kalau ingin bersih harus dicucinya pakai. Nah, ini bingung. Apa alat pencucinya? Maka disinilah dijelaskan wakai biyatut tathiriyah dan tata cara membersihkan kalbu kita dari minal madhumi minha, dari penyakit-penyakit dan sifat-sifat yang jelek dalam hati kita. Dan mohon maaf saudara, kalau kita sakit kepala karena masuk angin, panen itu biasa naik mobil pakai AC, lihat sudah. Atau di lembur kan dia numpak bus AC, lain gitu ya. Pala kasang salah, asal dipujuk dulu deh. Bener Pak, terus mulai jeruk kesangan, mulai pada habis itu arti disemburat. Kain celok. Tentunya abdi mapa dia tidak dibangun begitu. Dia tiba-tiba itu pada bocor katusan. Benda sakit kepala, sakit. Berangkat sekarang ke majelis dari asrama ke majelis, enak atau tidak? Enak atau tidak? Mau pergi atau malas? Kenapa? Sakit kepala. Jadi karena sakit kepala maka perjalanan ilmu terganggu. Begitupun kalau manusia kalbunya kotor, maka perjalanan menuju Allahnya akan terganggu. Makanya jangan ngaku-ngaku dulu usul lah kepada Allah kalau masih berbohong-bohong. Ngaku-ngaku nama Sudialaya padahal bukan Sudialaya. Gimana ini? Katanya tarekot, katanya belajar zikir. Kok sifat-sifat buruk masih dipelihara?
Apakah belajar zikir itu untuk kegagahan? Bukan. Apakah belajar hikam itu untuk hebat-hebatan? Bukan. Kita belajar hikam ini adalah untuk kaifiyatut tadhir, tata cara atau upaya membersihkan kalbu kita dari penyakit-penyakit kotor. Manusia itu kalau kotor hatinya rugi, hidupnya itu susah. Contoh, jelema goreng hati, orang yang jelek hati, dia mau dagang. Ya seberapa dagangnya cilok? You know cilok? Bakso ditusuk. Bakso cilok. Dagang cilok, dia dagang cilok di sini. Lalu di seberangnya ada tetangganya yang buka showroom mobil. Apa kata orang yang jelek hatinya? Goblok, dia nyaingin saya. Sopan dong. Saya kan udah jualan cilok di sini, kenapa dia buka showroom mobil? Saya buka showroom mobil, kenapa si eta tuh jamu? Saya kamu kan ada mobil setelah dengan cilok. Kira mobil itu bisa ingin cilok. Tapi untuk orang jelek hati itu kayak begitu. Datang orang senyum, apa kamu ketawain saya? Buku baru seni, disebutin seni kan? Ayah mengalir ke bola, apa yang mau bertain? Gelap si Ain, capek. Dunia ini biasa aja, saudara. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini langitnya masih ini kok, betul nggak? Sudah ganti apa belum? Dunia ini juga kok sudah ganti apa belum? Airnya itu dari zaman Nabi Adam tuh netes sampai sekarang. Betul tidak? Lalu kenapa sekarang hidup jadi sulit? Yang sulit itu bukan dunianya, ini kolbu kita hanya banyak penyakit. Makanya dengan belajar hikam, harusnya we must enjoy our life. Kita harus lebih menikmati hidup ini. Nah, poin tenyeun, panon poin tenyeun, bulan tenyeun. Benar, gilunya sih. Jawab, gilunya sih. Poin tenyeun, panon poin tenyeun, bulan tenyeun, masalah tenyeun, mana dulu dia. Korang memikirkan masalah. Udah mana itu apa itu masalah kok dulu? Mana ini masalah itu nih? Ada tenyeun itu. Siapa yang membuat masalah itu? Allah. Siapa yang bisa menyelesaikan? Allah. Lu ngapain ikut pusing? Bikin enggak ikut pusing aja. Dari pikiran komandannya mau beres, mau masuk. Kawan apa? Bukan, belakang. Ngapain mikir? Minta rokok apa kopi? Rokok biar 4 bungkus, kopi biar genep gelas. Isukna kumaha. Baik beres masalah penyakit mau patuh kongko. Itu ruginya orang yang kotor hati. Waqad khaba man dassam. Orang-orang yang hatinya kotor, dia akan rugi sendiri. Dan ingat bahwa orang-orang yang membersihkan kolbunya itu dalam ayat tersebut dikatakan qad aflah. Aflah itu masuk pada wazan af'ala. Sulasi mazid warna pertama bab pertama waluhan itu akram wa fa'ala kafasar. Kalau asalnya katanya falaha itu bahagia, maka aflah dengan ziyadatul bila tadullu ala ziyadatil ma'na ditambah, bentuknya akan bertambah maknanya. Karuma mulia, akroma memuliakan, falaha bahagia, aflaha bahagiakan. Kebahagiaan itu virus akan menyebar. Dibuktikan dalam satu contoh di Jepang. Ini orang Jepang leukeun secara orang Indonesia. Nah, orang Jepang itu leukeun itu apa? Rajin. Dia bikin sebuah penelitian, research. Research itu kalau dalam ilmu mantik disebutnya qadiyah yakiniyah dari mujarabah. Research. Istiqra, hukum kecil. Satu orang laki-laki dimasukkan ke dalam satu kereta, karena di Jepang biasa orang pakai kereta kemana-mana. Pernah ke Jepang nggak? Belum sama saja. Itu mau pakai ngomong kayak gitu sudah.
masuk ke kereta. Jadi mobil itu disimpan di stasiun dan kita masuk ke kereta. Nah ini juga yang diharapkan pembuatan MRT di atas itu semakin seperti itu. Ayo udah mobil itu mau nggak kereta jauh. Baik, masuk ke kereta. Dia melihat iPad saya handphone badak di situ nyamuk. Apa di situ nyamuk? Apa ini di dalam rumah HP itu? Permain. Oh, ya SMS telepon. Kalau kita jawab SMS sih. Coba balas ke tulisan Rama goreng. Dengan baik, masuk ke kereta. Dia pakai earphone itu alat mendengar telinga dan lihat iPad. Lalu dia tertawa-tawa. Dia ketawa-ketawa. Lama-kelamaan 1 jam dari situ, 1 gerbong kereta itu tertawa semua. Pas saya main ketawa ditanya, mana kurang seri itu jelma seria. Jadi yang seri dan jelma seri menertawakan orangnya ketawa. Berarti betul adanya kebahagiaan itu menyebar. Maka jangan kaget kalau satu waliullah di satu tempat, ribuan orang yang ikut bahagia karena ada wali tersebut. Betul tidak? Coba ada yang pernah ke Pamijahan ada? Nah, itu dari Makom sampai depan itu makhluk itu ada yang punya atau tidak? Ada itu orang cari rezeki bahagia semua gara-gara satu orang yang dia pun sudah meninggal. Kebahagiaan itu menyebar. Waktu mendasar, tetapi dimasukkanlah satu orang perempuan yang cantik sekali ke dalam kereta tersebut. Lalu perempuan yang cantik itu menangis terseduh-seduh, menangis jerit bagi ikan. Dia nangis. Satu kereta nggak ikut menangis, ya paling bahayanya pakai hukum usaha. Sabar. Nggak ada ikut menangis. Maka ibu bapak, kalau kita membersihkan kalbu, maka satu dunia akan ikut bahagia. Tetapi kalau kita memiliki memelihara penyakit kalbu, maka kita akan rugi sendiri. Baik, kaifiyatun tadhiriha minal malmumi minha. Setelah kalbu kita ini bersih, ceritanya yang disebut dengan takhalli itu mengosongkan kalbu, membersihkan kalbu dari penyakit hati. Saya mau tanya yang hadir di sini sudah takhalli apa belum? Sudah. Bagi yang pernah ikut ikam, yang belum ikut ikam, namun belum Pak, saya musibahnya kotoran hati dalam hati saya. Tadi situ membunuh atau tidak? Ada yang membunuh dari siang? Dapat berapa orang yang dibunuh? Barangkali ada yang berzina dari siang? Nggak ada. Berarti kita sudah belajar menahan diri dari dosa, betul? Tadi siang puasa tidak? Ada yang makan juga? Oh, berarti kita sudah belajar berhenti dari dosa. Ada belajar? Itulah takhalli. Belajar membersihkan kalbu, itu namanya belajar takhalli. Sudahkah kita sampai pada titik takhalli yang sempurna? Belum. Segala masuk pada hadirat. Tapi ya latif jadi ya apaan? Komo lamun eta naon ngaranna teh kepincut sama jambu. Janda muda beranak satu di sholat ya patah ya rodanya itu. Baik. Setelah kita belajar mengosongkan kalbu kita, membersihkan kalbu kita, wa tahliyatuha bil ittisafi, lalu kita mempercantiknya, atau dalam bahasa lain disebutnya tahalli. Apa namanya? Tahalli itu mempercantik kalbu kita bil ittisafi dengan sifat-sifat bimahmudiha yang baik-baik.
Lalu setelah kita belajar membersihkan kolbu dari kotoran, lalu kita coba percantik kolbu kita dengan sifat-sifat yang baik, sabaran, dedehan, aisan, nyaman, dan lain sebagainya. Setelah itu, cukupkah dengan tahalli dan tahalli? Tahalli itu membersihkan kolbu, tahalli membersihkan kolbu, tahalli mempercantik diri. Ini yang hadir sudah tahalli semua belum? Sudah belajar tahalli belum? Tadi tarawih sholat tidak? Kita ini lagi ngaji apalagi gawe ini. Ini kebaikan atau kejelekan? Berarti kita sedang belajar menghiasi kolbu kita dengan kebaikan. Berarti ini namanya tahalli. Jadi kalau saya tanya, sudahkah kita belajar tahalli? Jawabnya yang benar. Sudah belajar tahalli? Sudah sampaikan kita kepada tahalli yang sebenarnya? Ya ada salat lagi lucuan gini. Jadi udah kayak beres dia udah mana? Masa kamu di mau pohonnya mabuk kita mau pohon kabe? Seperti itu. Cukup begitu tidak? Wa kaifiyatus suluki, dan tata caranya suluk, salakaya suluku sulukan, salaka selege gitu. Suluk itu mulailah melakukan perjalanan menuju Allah, yang disebut dengan kata lain tajalli. Tajalli itu menghilangkan diri kita, memuliakan dan mengadakan Allah. Kalau lihat orang yang kena musibah, apa yang kita sebut? Kita mengucapnya apa? Innalillah. Kalau ada orang ngeyel kepada ketidakbenaran, kita sebut apa? Astagfirullah. Kalau melihat orang juga tabrakan, apa yang terucap? Allahu Akbar. Itu sudah tajalli, Pak. Melihat orang kecelakaan, lampok siapa mau. Melihat orang yang nggak benar terus-terusan, buat edan gitu, dikit-dikit terus tujuh. Juga orang tabrakan, waduh. Itu belum tajalli. Ada yang sudah belajar begitu? Saat melihat keindahan kita sebut subhanallah, pernah atau tidak? Saat melihat keburukan kita melihat masya Allah, pernah atau tidak? Saat kita melihat kehebatan kita sebut Allahu Akbar, pernah atau tidak? Saat ada orang mati kita sebut innalillah, pernah atau tidak? Berarti kita sudah belajar tajalli. Yang ada ini dianggap dia nampak adalah Allah. Allahu Akbar. Biasanya orang itu untuk bertemu dengan asma seperti itu, kadang-kadang harus Allah berikan kepedihan. Makanya dalam jurumiyah dikatakan fal ismu yu'rabu bil khafdi. Untuk mengenal asma Allah, kadang kita diberikan khofat. Khofat itu rendah, dihinakan, disusahkan. Dan khofat itu tagirun maksusun aramatuhu al-kasratu, sampai merasa pecah hati kita. Kerti kobong, kukabogoh diputuskan, kuburu dicarekan, warung lagi, kolot bestil bulan tengah-tengah, kobaturan amat dari pentawai. Langsung ngalamun Allahu Akbar, astagfirullah. Gusti paehane iki. Allahu Akbar. Berucap oleh mulutnya Allahu Akbar. Tapi pernahkah saat kita senang, bahagia, tenang, kalimat itu terucap? Pernah tidak? Buka mobil, loba, duit, loba, pemajikan, loba. Allahu Akbar. Astagfirullah. Perasaan teh aing nyanyi. Aing moal aya nemen aing teh edan. Hilang Allahnya. Sedangkan Allah ingin melihat dia dalam tubuh kita, melihat dia dalam ucapan kita. Bukankah begitu kalau orang yang sedang saling mengasihi? Betul tidak? Aku ingin
lihat aku di matamu, ada pelangi di senyummu, kan gitu. Kulihat cinta di matamu, kulihat aku di matamu, kulihat aku dalam tingkah lakumu. Bahagialah seorang kekasih. Coba kulihat dia di matamu, oh marah kamu. Betul tidak? Kan kalau perempuan itu tidak ingin dibagi-bagi. Betul tidak, Bu? Wanita mencintai untuk memiliki, laki-laki mencintai untuk merasakan. Itu kayaknya yang benar. Saat dia tidak merasakan cinta, dia akan pindah ke lain hati. Itu laki-laki. Tapi sehebat-hebatnya laki-laki itu kayak ayam jago. Kongkorongoknya payah naiknya masa gede. Segala galaknya perempuan kayak soang. Kuliah bagaimana kegiatan. Soang. Ini kalau nggak dibumbuin dengan yang begitu-begitu, ini mata tewas, Pak. Ini sudah banyak korban-korban kecelakaan. Ini yang perang di Palestina, yang korban di sini. Saling itu sama-sama merasakan kepedihan orang Palestina yang jadi korban. Wa kaifiyatus suluki, dan bagaimana caranya kita bisa melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Perjalanan ruh menuju Allah. Coba saya mau tanya, Lebaran itu salah satu ciri khas Lebaran di Indonesia itu apa? Mudik. Mudik ke? Mudik itu apa? Pulang kampung, kembali ke kampung halaman. Bisa nggak kembali ke kampung halaman kalau lupa kampung halamannya? Tidak bisa. Itu Lebaran aja pulang itu, atau memang harus Lebaran aja, atau bisa waktu-waktu lain? Bisa waktu-waktu lain. Baik. Orang yang paling baik itu orang yang ingat kampung halaman atau orang yang lupa kampung halaman? Ingat kampung halaman. Untuk mengingat kampung halaman, dia harus sering pulang atau dia harus jarang pulang? Harus sering pulang. Jadi pulang ke kampung itu Lebaran aja atau bukan Lebaran juga boleh? Saya mau tanya, kita itu asalnya dari siapa sih? Dari Allah. Terus kita harus mudik kemana? Ke Allah. Saat mati saja kembalinya, atau sekarang juga boleh kita kembali kepada Allah? Sekarang juga boleh kembali kepada Allah. Orang yang cinta kampung halaman, dia akan sering kembali ke kampung halamannya. Betul atau tidak? Maka orang yang ingin kembali kepada Allah dengan benar, dia akan pulang, sering pulang kepada Allah. Wa kaifiyatus suluki, maka setiap manusia adalah orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Ayuhat sa'ali wasairu ilallahi, dan dia melakukan perjalanan menuju Allah. Wal firadu ilaihi, dan dia selalu bergegas kepada Allah. Kalau ada orang ceritanya, Udin pergi ke toko mau belanja gula karena mau ngopi. Anehnya orang kopi lu beli gula. Itu dah orang Indonesia. Aikaran kopi yang lu panas, yang datang ditiupan. Pokok itu diisi tadi itu. Itu lebih riwa, apa itu? Alis dikerokan dan digambaran dari itu. Itu digambaran dari itu. Itu nanti ikut ribut. Ampun juga ya, bibir ditambah di abu cuy. Ada malah itu mencerahkan, kan? Jadi, yang mana di abu cuy emang antuk budak di jalan deh. Bisa itu pada ngarawakan gitu. Kita abu tua ya. Aduh, ampun, hidung dimancung lah, sebab panjang, tak ada si panjang, air banget pun lah. Iya, kadang-kadang. Udin pergi ke pasar, beli. Pas saat Udin di pasar, lalu
secara tidak sengaja Udin bertabrakan kecil dengan seorang perempuan yang cantik jelita, namanya Neneng. Waduh, Udin maaf mbak, kata Udin, nggak apa-apa, sengaja kok. Ya udah, tuh kita cari tempat yang gelap, mudah-mudahan aja kita silap. Pak Edan, salah dong ya kita. Setelah itu diminta maaf, Sidney minta maaf, akhirnya perkenalan. Pulang ke rumah, yang Udin bayangkan cuma siapa? Nenek. Bahkan bulan ke pokok, tinggal di toko sekali ke toko. Di sini beli nawa di bulan. Mana bulan nak tahu yang tinggalin. Jadi bunga kenapa? Pokoknya saya belum tinggal enak kami supaya. Ini mah gulali, sudah gulali. Aku nonton mana yang dicek waktu itu tadi bisa salaman. Kuma aku bung dibungkus. Udin tidak punya uang, hidupnya sengsara. Lalu ditelepon sama Neneng. Neneng kangen. Ketemu hari di toko kemarin, kira-kira kapan Udin? Iya atau tidak? Ya. Udin nggak punya duit loh. Iya atau tidak? Ya. Iya. Udin ngomong nggak punya duit? Tidak. Apakah Udin bergegas ke toko atau memperlambat? Lompat atau langsung gini atau ringkeng-ringkeng? Lari. Kenapa Udin lari? Cinta kan membawamu. Karena cinta. Karena cinta. Sekarang saya mau tanya, pernah terdengar suara azan nggak ke telinga kita? Kita langsung bergegas ke masjid atau santai? Itu tandanya cinta tidak kepada Allah. Nah, ciri orang yang sudah melakukan suluk adalah wal-biraru ilaihi. Dia ingin bergegas berjumpa dengan Zat yang Maha yang Asih, yaitu Allah Subhanahu. Ini kisah yang benarnya dilakukan terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu keren. Kerennya itu apa ya? Beliau itu bisa marahin malak Ajroil. Jadi ceritanya katanya, saya juga nggak ngalamin waktu itu belum hadir. Mohon maaf ya, ini jadi ceritanya tidak ada pikir karena saya tidak menghadiri waktu itu. Nah, malak Ajroil kalau satu disebutnya malak, kalau dua malakani, kalau jamak malaikat. Jangan sampai kita nyebut malaikat Jibril. Tapi nyebutnya apa? Malak Jibril. Malak itu berapa? Satu. Kalau banyak? Malaikat. Waalaikumsalam. Malak Jibril. Malak Ajroil diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Datanglah malak Ajroil kepada Nabi Ibrahim. Pas mau ngambil nyawanya, kata Nabi Ibrahim, manusia. Itu loh gak aman. Kamu mau nyabut nyawa? Nggak kelihatan lagi sibuk. Dia kelihatan. Terus ngapain? Dia mau ngambil perintah Allah. Bilang saya lagi sibuk. Kalau nggak ya udah, saya pulang kamu gantiin. Ya gak bisa, makanya baliklah itu malak Ajroil. Sambil kebingungan kepada Allah, ya Allah, galakkan dia daripada saya. Allah tersenyum, ambil nyawanya. Datang lagi, dia mengetuk pintunya. Assalamualaikum, ngapain lagi? Ya, udah tahu dia ya, saya yang datang ya. Tahuan saya Pak Joyo kan? Iya. Mau ngapain? Ya tugas saya cabut nyawa. Kamu nggak tahu saya lagi sibuk ini ngurus umat di mana-mana. Nggak menghadapi problem kayak begitu. Dia tahu, terus kalau tahu ngapain datang? Ya udah deh, nggak jadi balik lagi. Pas Nabi Ibrahim lagi sengit-sengit dia berperang, datang lagi malak Ajroil. Itu di tempat yang lain banget. Goblok siapa? Kegibut dan keganggu tadinya. Wah, orang tinggi balikan. Itu kan
Habis Pak Ajroil pakar sebelum dicabok. Interaksi tahu kan lewat. Akhirnya Pak Ajroil bingung dia. Lalu laporan, ya Allah, saya nggak sanggup ngambil nyawa beliau. Galakan dia daripada saya. Salah kamu caranya. Terus caranya bagaimana? Bilang kepada Nabi Ibrahim, ada yang merindukannya. Mau dicabut nyawa aja gak mau, lagi ngomong begitu. Udah gitu aja. Akhirnya berangkatlah Azrail itu kepada Nabi Ibrahim. Pas berangkat Nabi Ibrahim belum selesai perang. Astagfirullah. Udah takut kan Azrail itu. Udah begini. Enggak apa-apa kok kamu sudah saya tempelin juga. Enggak kok, saya bukan mau nyabut nyawa. Lalu ngapain? Kata Allah, ada yang lagi rindu kepada kekasihnya. Coba sini, ambil nyawa saya. Enggak, saya bukan ditugaskan ambil nyawa. Ayo cepetan ambil nyawa saya juga sudah sangat merindukannya. Cepat ambil. Enggak, sebentar saya bilang dulu. Bilang para ya lo cabut aja ini cepetan, orang udah minta kamu malah nggak mau. Iya. Nggak begitu ceritanya. Akhirnya dicabut nyawanya karena kerinduannya kepada Allah. Kita kan malah nggak kasih tahu malah kajian itu. Kita tahu. Makanya dari mulai sekarang baca Fatihah untuk kajian itu. Iya, Al-Fatihah, lalu malah kajian Al-Fatihah gitu. Nanti pas udah jatuh mau ini orang suka setor sama saya jadi baik-baik aja bisa gitu. Kalau nggak pernah baca Fatihah jadi walfiroli ilah ini cepat-cepat kita kembali kepada Allah. Itulah makna daripada tasawuf, yaitu ilmu yang mengajarkan kita tentang bagaimana mengenali diri kita, nafsu baik kita, nafsu jelek kita, lalu kita belajar membersihkan nafsu yang jelek dan memperindah dengan nafsu yang baik dan melakukan perjalanan menuju Allah. Tasawuf namanya. Jadi kalau ibu bapak bertemu dengan kajian tasawuf yang tidak membawa kita melakukan sulh kepada Allah, mohon maaf hadirin, di sini tidak termasuk ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan begini, kita harus baik. Ada yang mengatakan kosongkan kalbu kita dari selain Allah, kosongkan kalbu kita dari selain Allah. Pas sudah begitu, udah sama panitia nggak bakalan dibayar. Orang dia udah nggak mikirin duit kok. Lalu dia nanya, bayar dari mana? Ternyata selama ceramah ngomong kosongkan, dia mikirin amplop juga. Katanya kosongkan. Padahal kita harus sabar belajar orang. Tahu yang benar kamu belajar. Katanya suruh belajar sabar. Orang dia ngajarnya aja gak sabar. Jadi tasawuf itu bukan kajian hadirin. Tasawuf itu adalah sebuah perjalanan. Bagaimana kita orang yang hina ini bisa sampai kepada Allah yang maha mulia. Itulah ilmu tasawuf, tahalli, tajalli. Ulangi. Apa itu tahalli? Belajar mengosongkan hati dari sifat-sifat yang buruk, yang jelek. Apa itu tajalli? Belajar memperindah kalbu dengan sifat-sifat yang baik. Apa itu tajalli? Melakukan perjalanan suluk menuju Allah. Lagi, apa itu tahalli? Belajar mengosongkan diri dari sifat-sifat jelek. Apa itu tahalli? Belajar memperindah kalbu dengan sifat-sifat yang baik. Apa itu tajalli? Melakukan perjalanan menuju Allah. Seperti itu. Wa maudhu'u, apa yang menjadi target besar di dalam ilmu tasawuf? Tugas atau modus operandi atau target utama di dalam ilmu tasawuf
adalah af'alul qulubi, pekerjaan hati. Pekerjaan tadi sudah diijazah semua sudah? Sudah talqin zikir semua sudah? Ada qalbu kita ada? Sebelah mana qalbu kita, sebelah mana? Dua jari di bawah susuk kiri, itulah disebut latifatul qalbi. Af'alul qulub, apa pekerjaan hati kita? Wal awasi, dari qalbu turunlah ke badan ini. Badan ini min haitsu tazkiyah wa tasfiyah, membersihkan qalbu, baiklah tubuh ini. Kotor qalbu, jeleklah tubuh ini. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sa'irul jasad, wa idza fasadat fasada sa'irul jasad, ala wa hiya al qalbu. Rasul mengatakan kehebatan ilmu retorikanya Rasulullah SAW karena sulit menjelaskan kepada orang Arab yang waktu itu masih jahiliyah. Ingatlah, dalam tubuh kita ada segumpal daging, padahal bukan gumpalan yang itu. Kalau dia baik, baiklah seluruh tubuh. Kalau dia jelek, jeleklah seluruh tubuh. Dialah qalbu kita. Namanya apa? Qalbu. Kadang-kadang orang Indonesia itu menggambarkan qalbu itu dengan heart. Ya, yang gambar love itu. Ayat bosan guru. Disebutnya sebagai hati sanuban. Nah, soperan. Padahal itu adalah nama satu buah di Jazirah Arab. Namanya buah sonbul, yang kalau dipadukan gambarnya seperti hati, seperti itu dia talope. Padahal bukan itu qalbu itu. Apa itu qalbu? Kalau di dalam ilmu mantik silakan dilihat dalam syarah kitab Syamsiyah. Kamu kurang. Yang disebut dengan qalbu atau nafsu adalah apa itu namanya? Jawharu mujarradatun 'anil maddati yata'allaqu bil abdani ta'alluq at-tabdir wa at-ta'dir. Kalau tidak salah dalam syarah kitab apa itu Syamsiyah seperti itu. Jawharu satu bentuk yata'allaqu bil abdan, yang ada pada tubuh manusia. Ta'alluq at-tabdir wa at-ta'dir, tugasnya untuk berpikir dan untuk melakukan. Para sahabat memberi definisi yang lebih lengkap tentang qalbu. Beliau mengatakan qalbu adalah dimensi abstrak. Boleh ulangi? Qalbu adalah dimensi abstrak. Apa namanya? Dalam diri manusia. Jadi dalam tubuh kita ada satu dimensi yang abstrak. Abstrak itu apa? Tidak jelas. Atau dalam kata lain, qalbu adalah dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Dimensi ketuhanan dalam diri. Di dalam ilmu sains disebutnya God spot. Disebutnya God spot itu apa? Titik Tuhan. Loh, dalam ilmu saya sudah ada. Saya, Masya Allah, mendapatkan ilmu waktu almarhum Pak Mercahua itu dipasang ring jantung. Sebelum orang dipasang ring jantung, harus dilakukan dulu kegiatan namanya kateterisasi. Itu yang sangat menyakitkan Pak, bagi orang yang mau di ring jantungnya itu disebutnya kateterisasi, yaitu dipasang selang dari urat nadi menuju titik jantung kita, dan itu tidak dibius, karena kalau dibius tidak akan masuk, karena orang itu pompa jantungnya jelek. Kalau orang dibius, jadi harus sadar. EKT saud wama kawas diasupkan hinis karena jauh urat-urat. Saya melihat beliau mengatakan alhamdulillah, aku mana saya baca.
di kanan kiri kalau tidak kanan. Ada kameranya di sana masuk. Pada titik tertentu disebutnya ada dark side. Dokter mengatakan di our body, dalam tubuh kita there is dark side, ada sisi hitam. Tidak terdeteksi, Pak. Kamera itu ngeblend. Dan itu dimasukkan ucap ekor gitu. Stop, oh bukan. Masuk lagi, bukan itu yang sakit serok. Keluar lagi serok. Nah ini dok, kok itu gelap? Ya memang begitu Pak, tubuh manusia. Tubuh manusia itu ada sisi gelapnya. Apakah selama mengatakan dimensi abstrak dalam diri manusia? Yang lebih enak adalah dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Begini, zaman sekarang kalau orang punya mobil yang direntalkan coba dipasangin apa sih? GPS. Kenapa dipasang GPS? Takut mobilnya hilang. Jadi mudah dilacak. Kenapa mobilnya takut hilang? Karena mahal. Karena nah, ini ngomong sama orang yang udah setengah hidup ya. Bisa juga ya. Yang ngomong juga setengah mati ya. Gak apa-apa. Biasa, dalam hikam itu biasa kayak begitu. Jadi jangankan dalam hikam Pak. Tapi waktu Albiah itu saya biasa dari Isa itu kalau di masjid saya di sana, oh itu full speed bisa rokok gitu. Kalau di sini kita tidak berani karena ini majelisnya pengusaha. Duduk di sini itu Pak, pertama duduk itu nggak ada terkena salah ya. Karena ini kursi yang biasa dipakai oleh pengusaha. Enggak, kursinya ini kursi baru yang memenjana. Ini kursinya kursi saya. Berapa waktu lagi sepadi? Atau lebih dari mau ya. Mobil. Kenapa mobil dipasang GPS? Karena sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu bapak-bapak ini, ete akan-akan. Saudara itu miskin apa kaya? Bisa nggak saya beli kakinya sebelah itu 10 juta? Dijual Pak? Nama mau dijual? 1 miliar saya beli dengkulnya. Dijual nggak? Karena nggak ada cadangannya Pak. Tidak ada suku cadang. Betul tidak? Lamun dia turun buatan astral ya di toko lain. Ya toko lain isinya di kita. Mahal tidak? Jadi saya mau tanya, ginilah contoh terkecil aja lah. Saya punya teman, ini harus cerita dulu kayaknya. Saya punya teman di satu tempat. Dia kantornya itu di Jakarta. Ini sering saya ceritakan, kayaknya dia itu udah hilang itu dosanya ngomong bener orang. Dia orang kaya, pengusaha. Oh kaya. Truknya itu mungkin di 20 sampai 30 ribu unit. Karena pengusaha. Datanglah ke Jakarta. Pas mau ke Jakarta, di tanjakan Ciawi itu, di tanjakan namanya Ciawi dan tempat silat gimana ya? Tahu-tahu ada truk aqua nyeruduk dari germani flower dari jeblos saya. Mobil teman saya ini new Velfire waktu itu 2012 Velfire baru pabrak. Mobilnya tidak sama dong. Tahan mobil aqua kontainer hancur. Mobilnya aja hancur apa ada orangnya. Tapi karena dia orang kaya, langsunglah dibawa ke rumah sakit, tidak ke puskesmas. Cara mana yang mau dibawa ke puskesmas? Itu terkait karena keluaran. Coba ditanyakan BPJS mana itu berlaku? Aku udah kita mau jadi moral dong. Pokoknya di Indonesia mau pakai BPJS kan ribu gitu. Dibawa dia ke RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina, paling hebat waktu itu. Lalu diobati. 2 minggu kemudian ada telepon bahwa dia sudah bisa pulang.
Padahal saya tahu waktu tabrakan itu wajahnya itu hancur sehancur-hancur. Ternyata dalam jarak 2 minggu itu dia sudah boleh pulang. 1 bulan dari sana dibukalah operasi plastik tubuhnya, dan itu mulus bagi wajahnya, tidak ada satu coretan bekas jahitan. Pernah jadi bawa ke aku saya mana kok? Tapi bos saya pakai mulut itu sudah kalabang dengan demumi itu masih lebih baik daripada orang yang dibawa ke puskesmas. Mulus bagi wajah. Cuman saya satu, dia berkedipnya nggak bareng. Ini yang hadir ini berkedip atau tidak? Atau sudah tidak berkedip? Lu angkat dulu kan? Kurang ada itu nggak gantian kicau, kalau bisa kicau. Berkedip atau tidak? Bareng atau tidak berkedip? Nah dia mah tidak bareng. Setelah tabrakan ke kanan baru kiri. Karena kiri nggak kiri. Nah kiri dia bareng. Gara-gara nggak bareng berkedip, Pak nyari sendal setengah jam. Padahal ada dia sebenarnya kurang asuh pada cokol. Akhirnya pulang dulu. 2 bulan dia di rumah, balik lagi ke Jakarta karena ingin bareng berkedip. Kita datangi dokternya, tim dokternya. Dokter mengatakan this is the best what we can do. Ini yang terbaik yang bisa kami lakukan. Bilang bagaimana kalau ke Elizabeth Singapura? Anda dokter dari Singapura. Saya dokter dari Singapura, belum di Singapura diurusnya. Akhirnya dibawa ke Queen Mary. Queen Mary itu yang ada di Perancis. Dan dokternya minta 150 miliar. Untuk apa? Marah hidup nggak bareng. Sok aja rekenanya itu hidup bareng itu. Bayar 150 M itu. Berarti kita itu barang mahal atau barang murah? Mahal murah. Mobil aja yang harganya cuma segitu pakai GPS. Kita barang yang sangat mahal ini, kira-kira Allah pasang GPS tidak? Fa'alha wa nafahtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya dari ruhku. Dipasang GPS, yaitu qalbu, supaya kita dapat langsung berhubungan dengan fa'ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah, maka kamu dapat langsung berhubungan dengan Allah. Itulah qalbu kita. Itulah qalbu. Baik. Jadi kalau qalbu kita diisi dengan kebaikan, maka tubuh ini akan menjadi baik juga. Tapi kalau qalbu kita diisi dengan kejelekan, qalbu ini akan menjadi jelek juga. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain semua ini manusia udah berkobrol aing sahur ya. Ayo praktekkan ada, nih bapak kadang-kadang sok sensitif itu pasaran bulan puasa mah. Dengar ini ada asar itu maghrib lain asar kayak gini selalu ada nih. Emang selalu ada kalau maghrib itu semua berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa itu? Takbir. Kita di Indonesia begitu kan. Lamun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Allahu Akbar. Ada takbir. Itulah Indonesia. Jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ada tukang balas petani. Kita salam buat kamu gitu. Bangsa sensitif. Pokoknya kalau kopi neraka, ada kembali. Kalau tunggu sertikori. Kopi apa di sini juga? Kirim-kirim bangsa ini. Allahu Akbar ada terdengar tidak oleh kita. Kunaon tidak ingin nanti. Apa yang mendengarkan? Telinga.
Jeli, cepil, telinga, jejawen. Dia tahu tidak? Telinga tahu tidak kalau itu ada? Tidak, nggak ada otaknya Pak. Itu suka ngecek, itu bukan otak itu, kelebihan air itu. Nah, jadi karena terjadi pemanasan global sehingga terjadi pemuaian dan terjadilah endapan-endapan sehingga meneteskan air-air yang begitu wangi. Kasturi yang asli adalah yang keluar dari telinga kita sendiri. Tidak punya otak. Lalu sang telinga tak pada potong. Kemana ini kena otak? Berangkatlah dia kepada ketua tanfidia. Kalau di NU itu ketua tanfidia, pengurus harian. Beriku, habis jadi Pak. Ayo nanti, pada lapor Pak. Siap, aduh siap Pak. Izin Pak melaporkan, tadi di TKP saya mendengar kata apa itu Pak? Itu namanya azan goblok. Jangan goblok, Pak saya udah otak kan Pak. Apa otaknya? Ya siap. Terus kalau ada itu mesti ngapain Pak? Ya aturannya harus sholat. Otak tahu karena belajar. Ayo Pak kita fokus. Saya hanya ketua harian. Saya hanya organizing committee. Steering committee itu dipegang oleh Surya. Berangkatlah otak pelan-pelan ke Surya. Beda sama kita pilih ke Surya beda. Assalamualaikum. Itu salah dong. Habiskan otak. Enggak, kalau enggak. Kumpulnya ke semua enggak. Jadi semua untuk ngomong jadi tanya di dunia mah itu ngomong nyolot terus diusir ya. Baik kawal api jiwa langsung. Baik kawal tenang aja. Mesti ilmu sangkara. Ayah naon tak senti ayah tukang buah abi di paling luar saudara cepil. Terus kemana gitu mantenak ini ngalaporkan dia nggak ada musuhan tapi pun memang saya izin pun ada lah anu sor abdi mah eta teh ada terus meninggi mahapunten kan sebagai ngaluhuran aja manawi upami kadang ada eta teh kadang tepat kinten saena kumaha sor pangasan moga jadi moga ayo balik ke kapal selalu kita sudah mendapatkan arahan dari Surya panon ngalap petai awaknya dari pemajikan goreng jadi gelis bakal jadi gedang malah dari siapa yang bertanggung jawab maka perbaikilah qalbu af'alukum. Jadi dari qalbu ini terjadilah gerakan pada hawasi atau pada panca indera atau pada tubuh kita ini. Mensana in cetorek satu. Mensana in corpore satu. Badan yang sehat mendapat pada jiwa yang kuat. Jiwanya tubuh. Gitu. Jadi kalau cetorek satu. Min haitsu tazkiyah wa tasbiyah wa zamratuhu apa buahnya kita belajar ilmu tasawuf harus tahu hasilnya. Ini jangan nggak tentu targetnya, nggak tentu hasilnya. Tahdibul qulubi. Kita mampu merem, kita mampu menjaga, kita mampu mengatur kalbu kita sekalian. Karena kadang-kadang manusia celaka bukan karena tubuhnya tapi karena apanya? Qalbunya. Wa ma'rifatu 'allamil ghuyub dan buahnya adalah mengetahui alam gaib. Nah, ini yuk kau di Indonesia alam gaib. Waduh, saudara-saudara, ini di depan saya kayaknya ada yang kokolot neraka ini. Waduh, nanti dunia lain. Dunia lain. Oh, atau ekspedisi merah. Oh, di bawah negeri itu produk-produk. Oh, atau dunia uka-uka lah. Juri ditanyakan berbagai warna badiran.
Jadi mbak di sini ada apa? Saya kemudian kita ku alus buat juri diwawancara. Mister belum jelaman diwawancaranya. Gusti kita di Indonesia. Tapi yang paling hebat itu adalah sinetron. Hebat saya, bener mesti saya tahu sinetron. Si sutradara itu bisa mengetahui suara hati pemainnya. Ya apa kan ada siapa? Saya jago kemana? Betul tidak? Cici pemain maningan. Waduh, kenapa ya dia tahu kepada saya? Seandainya saya ini, tahu kepada hati sih. Suara hati bisa kena mikir tuh kemana? Padahal ada sutradara juga hebat ada film sinetron. Lalu jalan mana cari cik, tapi ngaromong dengan ngaromong. Mikir tak perlu karena dia udah bisa mengetahui suara. Hati-hati ya kalau ketemu sutradara sinetron. Jangan-jangan dia juga bisa membaca hati kita. Jadi yang disebut alam gaib itu bukan alam samar yang begini-begini. Ngelihat duri, kuntilanak, itu karena itu gampang atau yang ngali kuntilanak mengerti beres. Bukan. Alamul ghuyub itu mengetahui tabaqat, tingkatan-tingkatan manusia. Mengetahui makom kewalian manusia. Disebut alamul ghuyub itu mengetahui dimensi ketuhanan dalam setiap perkara. Itulah alamul ghuyub. Sehingga dia tidak lagi marah karena ada orang yang membenci, tidak lagi bahagia karena ada orang yang memuji, karena mata batinnya sudah tembus menembus alamul ghuyub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mana gitu nih? Aduh, jangan yang beres. Soalnya besok sudah mulai harus masuk ke apa namanya? Ada materi kita. Mana beda? Alamul ghuyub balqat wa wijdan, baik secara merasa zauq lain bulu eta eta bau dia mah zauq. Ini mungkin agak asing bagi orang-orang yang tidak bergelut di dunia tasawuf. Zauq itu adalah getar di dalam hati. Pas ningan angkat tebadinya, ningan abdi rek naik karena angkot lieu gulilan daya nusri. Bari senyum bari dulu. Jadi kan. Satu bertuur. Ini kan namanya cinta. Oh jadi langsung ngedek-dek karena hati. Eta ketenangan pantau angkot dua angkot apa geus liwat. Angkot itu bagus ini tinggal mana. Sedikit dalam mikir seserian itu mikir sekali. Kumaha mari, aing kumaha mari. Aduh, dipanggil-panggil ke sini langsung kelepok. Aduh, matikan aku sekarang daripada aku menderita karena saya ini. Aduh. Zauq itu getar di dalam qalbu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Saat diucapkan nama Allah bergetar, itulah zauq. Saat terjadi sekali zauq dalam qalbu kita, bergetar seluruh arah. Dari singkar malaikat singkar cea nanya ka Gusti Allah, Gusti aya naon dia? Qad habba abdi alayya, telah mencintai hambaku kepadaku. Ada orang yang sedang tergetar kalbunya, itu sampai ke atas. Kumaha lawan ngebek ku awewe moal moal teh ka atas moal. Lah eta mah kita mah eta mah getar palsu gitu. Jadi lamun cara HP Cina mah sok terbek teu buku bodeng nih kan. SMS eueuh we atuh aja bar-bar baru. Eta pangeudak dengan eta. Somai-somai gitu. Atau HP wae-wae gitu kan. Wae gitu. Sok na buru-buru baru. Baik.
Wijdan bertemu. Wan najatu fil akhirah, apa buahnya? Diselamatkan di akhirat, mendapatkan keselamatan di akhirat. Amin. Wal fawza bi ridwallahi ta'ala, mendapatkan kebahagiaan dengan ridhonya Allah. Allah ridho tentang apa yang Allah miliki. Ar-ridha sayyidul ahkam. Surga ini ridho Allah. Baik. Wa naila sa'adatil abadiyah, akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau kita punya pacar, pasti ada putusnya. Kalau kita punya istri, pasti ada matinya. Kalau kita punya harta, pasti ada habisnya. Kalau kita punya jabatan, pasti ada pensiunnya. Tapi kalau kita punya Allah, dia tidak pernah habis dan tidak pernah pensiun. Maka disebutlah sebagai naila sa'adatil abadiyah, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wa tanwirul qulub, dan menjadi terang hatinya. Nanti akan dijelaskan di depan. Wa safanuhu, dan bersihnya qalbu. Bihaitsu yankashifu lahu umurun jaliyah, dia akan terbuka segala perkara-perkara yang agung. Wa yashhadu ahwalan ajiban, dia akan melihat perkara-perkara yang ajib, yang membuat dia kaget. Nino ajib lain ningali perkara bangga, mobil halus, imam halus, mobilnya berbeda, bersih aja begitu. Tahu ajib manice, panon, mana yang mungkin bisa seri. Karena teman saya ada tabrakan habis-habisan, diperbaiki dia di Jerman, pulang mulus lagi, cuma saya yang satu, mulus sedih, 5 menit. Kita hece terus jadi siapa ini? Lalu nggak jadi kita nggak 5 menit. Tapi pada kita tidak dapat 5 menit. Aku tenang masih itu. Saya juga. Jadi jangan begitu bahwa dari salah. Ngomong salah pun ngomong 5 menit gitu. Benar buatan dia ngomong sampurna, udah tuh sampurna. Ya udah semua. Terus. Ajibatan wa yu'ayinu ma'umiyat anhu basiratan ghairah, dan dia bisa yu'ayinu ma'umiyat, dia bisa menyatakan, membukakan anhu basiratun ghairah, dia bisa melihat mata hati orang lain. Wafatu, apa keutamaannya? Annahu asyraful ulumi, dialah ilmu yang paling mulia, lita'alluqihi bi ma'rifatillah, karena hubungannya dengan mengetahui apa? Mengenal Allah. Wa hubbuhu, dan mencintai Allah. Wa hiya afdalu 'alal Islam. Sedangkan mencintai Allah adalah yang paling utama dari seluruh perkara. Ini yang kadang-kadang kita sulit. Ari cinta ka jelema mah urang teh babali, kunaon ari cinta ka Allah hese. Terima di pulau orang dia. Eta hayang pajero pakai ibu ya. Nah, ari ka Allah eta di gorewan salat gede ngabareng bang. Nah, aya ngabareng bang kada aya kabor tadi. Itu di baturan di sini ngomong kepada ruku dia. Iya kayaknya. Baik, anak Islam. Wa nisbatuhu ila ghairihi minal ulum. Apa hubungannya dengan ilmu-ilmu lain? Innahu aslun. Ilmu tasawuf adalah asal dari semua ilmu. Wa syartun biha, dan menjadi syarat bagi seluruh ilmu. Lendo, ulang ya. Kalau panjenengan ingin cepat belajar ilmu apapun, belajarlah tasawuf. Lepuno dikunalami, saya yang mengalami. Waktu itu saya belajar ilmu mantik di guru pas bagian syakal. Waktu belajar ilmu dari kitab Sulamul Munawwarah itu syakal aja. Pas belajar pakai Soban Sulam Malawi sudah agak mulai agak lihat. Kenapa? Karena pakai muhasalah dan ma'adulah. Pas naik belajar ke di Isak Uji sudah mulai ada ngau-ngau, karena sudah mulai pakai dorong-dorong. Pasti samsia nggak waras pakai mukhtalifat segala. Itu waras kayak gitu, mah dia tidak
obat sakal 8 dorong buat jadi 14.000 ya. Waduh, saya Pak sudah tidur ke kepala tak bisa-bisa. Sudah belajar lagi sorowan alam biur di sorowan itu. Oh, sempat saya mau bunuh diri. Loncat saya dari gedung lantai 3. Wes aing kerangkeun kalau dia belum baik lah. Loncatlah, nyangkut sarung saya di coran. Ya kan coran ada buntutnya kayak gitu, nyangkut di situ, jadi nggak jadi jangan bawa. Ukuran tuh ada di coran, itu main. Akhirnya datanglah sama almarhum kepala sawah, Isya Gunawan. Nah, era bisa ngaji mukali tonton, makai kudu dia. Sok dikir. Buku apa kita hati komodi dikir ya. Wah, akhirnya ikut lagi. Dia dibentuk sholawat, zikir terus pun aja Allah. Saya juga tak tahu kapan itu bisanya. Akhirnya habislah masa kita pulang. Karena izinnya untuk 2 minggu, dia hampir 11 hari pulang lagi. Sampai di pondok ikut ngaji lagi. Udah menjadi pemali. Kan itu orang lain. Dia upgrade bener ya. Lalu ditaikkan romna. Ramnatnya hasanatnya 2 juta jalan. Ditaikkan enak jadi satera bener gitu. Itu pemali itu. Langsung saya kasih contoh. Sampai yang madu lagi juga kita kasih contoh. Wah, iya lu hakim dia, sebab dia, iya membantu dia, sebab dia. Sampai kita tulis berapa banyak itu kantor ditulisan ini jago dia, ini tiba-tiba ilmu dan kaki curi di mana apa ya? Alhamdulillah, ternyata betul di sini. Wasyartunlah, syarat untuk belajar ilmu lain, kenalilah Allah. Belajarlah ilmu tasawuf. Dan semua ilmu itu dari siapa? Dari Allah. Matematika ilmu siapa? Allah. Tufel bahasa Inggris ilmu siapa? Ilmu Allah. Sains atau fisika ilmu siapa? Ilmu Allah. Kalau kita hanya dekat kepada Allah, dapat nggak ilmunya? Dapat. Terus mana boleh besarlah la ilma wala amala, karena tidak ada ilmu dan amal illa biqasdi tawajjuhi ila Allah, kecuali memang maksud untuk menghadapkan diri kita ila Allah, kepada Allah. Jadi belajar ilmu apapun tujuannya adalah untuk mengenal Allah. Belajar ilmu fikih untuk mengenal, belajar ilmu tauhid untuk mengenal, belajar ilmu IPA untuk mengenal, belajar ilmu matematika untuk mengenal la ilaha illallah. Itulah muaranya kita semua. Terus illa bikadar wanisbatu, maka hubungan ilmu tasawuf laha kepada ilmu-ilmu yang lainnya karuhi lil jasad, seperti ruh bagi tubuh kita. Wawadimu sahan wawadokanana, siapakah pencetus ilmu ini? Kalau ilmu mantik yang mencetuskan irak sabal tawalis atau alis pekeles. Kalau ilmu nahwi pencetusnya ada Abul Aswad Ad-Dauli, sahabat Sayyidina Umar. Lalu ini siapa? Pencetusnya adalah Allah Ta'ala. Wah, saya kira-kira menyenangkan langsung dengan Gusti Allah. So, maka kalau mau bertanya siapakah ahli ilmu tasawuf, Allah gitu. Kalau dari itu menyenangkan. Wa auhahu ila rasulihi, lalu Allah wahyukan kepada siapa? Rasul wal anbiya dan para nabi qablu, sebelum para rasul. Fa innahu ruhus syar'i wal adyan. Tasawuf adalah ruh dari semua agama dan semua din. Seperti itu. Al-munazzalati kulliha, yang diturunkan dari Allah. Wasmuhu, apa namanya? Ilmu tasawuf
Ini ada kurang sependapat dengan pengusaha ma'khudun minas sofa, diambil dari kata sofa. Wa berpendapat tasawuf itu diambil dari kata saufun. Sauf itu sof dahar. Kalau kamu masih dekat kena sauf, lupa diri ini kayak bukan ini dekat diri. Sauf itu apa? Sauf itu adalah pakaian dari bulu, bukan wol, bukan. Orang-orang zaman dahulu disebutnya darwisme. Disebutnya apa? Yaitu orang-orang yang sedang belajar mengucilkan diri dari dunia. Dia pakai pakaian yang terjelek. Pakaian yang paling jelek zaman dulu adalah pakaian dari kulit kambing. Jadi kulit kambing diamparkan, dipoekan, dikohongkan, yang kalau taluna dipakai lagi, paling jelek. Itu dari saufun. Lalu disebutlah ilmu tasawuf orang-orang yang selalu belajar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di sini diambil aja dari kata sofa, artinya kesucian. Wa sufi yang disebut dengan sufi adalah man sofa qalbuhu minal kidan, orang yang bersih hatinya dari kotoran-kotoran. Wa talaha minal ibad, lalu diisi dengan ibarat-ibarat atau ilmu-ilmu. Wastawa indahu zahabu wal madad, lalu diisilah, diratakanlah dengan emas-emas dan ilmu-ilmu Allah. Wastimdadu, diambilnya dari mana? Minal kitabi was sunnah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, wal asar sabitah, dan kawan-kawan para ulama yang terdahulu, an khawasil ummah, dari ulama-ulama tertentu. Wa hukum syar'i fihi, apa hukum belajar ilmu tasawuf? Di sini dikatakan al-wujubul aini, wajib ain. Bukan wajib dibayar, tapi wajib. Jadi orang yang tidak belajar ilmu tasawuf dosa seumur umur. Nauzubillahi min idza yaqulu ahadun minal aib. Tidak ada satu orang pun yang bersih dari cacat hatinya, aw maradin qalbiyyin, atau penyakit hati, illal anbiya, kecuali para nabi. Semua orang itu pasti memiliki penyakit hati. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha. Jadi siapa yang menempatkan sifat jelek dalam kalbu kita? Allah. Siapa yang memasukkan sifat baik dalam kalbu kita? Allah. Siapa yang mencoba berusaha meningkatkan kebaikan daripada kejelekan? Kita. Tujuannya agar kita bisa kembali kepada wa masailu qadiyah. Apa persoalannya? Qadiyah-qadiyahnya. Min al-mahisa min sifatil qulubi, yang keluar timbul dari penyakit-penyakit hati. Wa yaqulu dzalika syarh kalimat allati tadur tatadawalu bainal qaum, az-zuhdi, permasalahan-permasalahan seperti zuhud, wara, mahabbah, anu, dan maqam. Itu adalah mabadi'u tasawuf. Di Bapak yang terhormati, seperti yang tadi di awal-awal saya sampaikan, bahwa sekarang kajian kitab kami ini tidak oleh saya sendiri, tapi juga sama-sama dengan adik-adik ipar kami. Besok pagi insya Allah oleh Kang Ajib, lalu dua oleh Kang Asep, Asepnya dua oleh Kang Padli, baru nanti asar ketemu lagi dengan saya. Saya duha nanti ngajar dulu di kelas Alfiah, baru nanti malam di sini lagi. Masih semangat semuanya? Aku kan seperti ngesblek gitu. Dan ribu bukan ribu, tapi nggak biasa. Saya pikir kalau kita semangat tinggi nggak akan luntur. Kalau kita punya kecintaan dan keinginan tidak akan luntur. Kadang-kadang kenapa turun kemampuan kita? Karena turun semangat kita. Kenapa turun semangat kita? Karena hilang tujuan kita. Kalau tujuan kita ingin kepada Allah, insya Allah semua akan terus bersemangat. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih di jalan, Allah lancarkan perjalanannya, bisa sampai ke sini dan sama-sama bersama kita untuk mengikuti kegiatan ini. Ayo Saleh, kurang semangat Ayo Saleh. Mudah-mudahan sekarang sahur, nanti setelah sahur ikut berjamaah dulu semua.
istirahat sampai jam 8. Kade sarena kontibrah deui. Pokok TPK jawab Pak, ini PJD satu SDN ada pengajaman batu. Oh, pusat udah kisah deui. Dan jadi itu lawan itu punya poin kene wae. Dari istirahat. Ada murid buat tertib Allah ya pada mayurid walaupun muafiq ila qabis tarik walaupun ilmu banyak konflik tapi dalam politik paling menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma